Panglima Tiang Feng yang telah berjasa berhasil menaklukkan monster raksasa. Akhirnya dia diangkat menjadi panglima yang memimpin beberapa ribu prajurit. Di tengah perayaannya, dia melihat seorang dewi bernama Chang'e yang dikejar-kejar oleh panah berapi. Dewi tersebut kemudian diselamatkan oleh seorang dewa yang bernama Wukang. Karena kecantikannya ini, Tiang Feng pun jatuh hati kepadanya. Beberapa hari kemudian, karena rasa cinta yang amat dalam, Tiang Feng nekat menemui Chang'e. Ia pun mengutarakan rasa cintanya, namun Chang'e menolaknya dan berkata bahwa dia hanya jatuh cinta kepada Wukang. Panglima Tiang Feng yang tidak bisa menerima hal itu nekat melanggar aturan langit. Dengan menggunakan lorong waktu, ia pergi ke waktu di mana pertama kali ia bertemu dengan Chang'e. Ia berharap dapat merubah takdir dengan memberi kesan yang baik kepada Chang'e agar Chang'e jatuh cinta kepadanya. Namun dengan cara ini masih saja gagal. Tiang Feng pun berulang-ulang ke lorong waktu. Sialnya, ia malah ketahuan dan dihukum oleh Kaisar Langit. Dan yang lebih menyakitkan hati lagi, Chang'e tetap mencintai Wukang dan malah membenci Tiang Feng. Panglima Tiang Feng yang masih dibutakan dengan cinta, ia nekat pergi ke tempat Chang'e secara diam-diam. Ternyata di tempat Chang'e sudah ada Wukang. Dan apesnya lagi, perbuatannya tersebut diketahui oleh permaisuri. Akhirnya dia dihukum untuk lahir sebagai manusia dan harus menjalani 1000 siksaan cinta. Dari dulu beginilah cinta, penderitaannya tiada berakhir. Tiang Feng yang menjalani hukuman siksaan cinta, pada setiap kisah cintanya dia selalu mengalami kegagalan yang menyakitkan hatinya. Hukuman demi hukuman berulang-ulang ia rasakan, sampai pada suatu saat karena sudah tidak kuat lagi dengan siksaan ini, dia pun mengamuk di neraka ketika akan bereinkarnasi lagi. Karena ia memberontak dan berlarian ke sana kemari, tanpa sengaja ia terjatuh ke dalam reinkarnasi hewan. Hal ini mengakibatkan ia terlahir sebagai manusia setengah babi. Panglima Tiang Feng yang sekarang berwujud manusia setengah babi sangatlah meresahkan warga. Ia kerap menggoda gadis-gadis dan tak jarang mengakibatkan korban nyawa. Warga pun marah dan menangkapnya untuk dibakar hidup-hidup. Untungnya Dewi Kuan Im datang menolongnya dan mengembalikan kekuatannya. Dewi Kuan Im berkata bahwa suatu saat akan ada seorang biksu yang pergi ke barat mengambil kitab suci. Dewi juga mengatakan jika dia bersedia mengawal biksu tersebut, maka dia akan terbebas dari siksaan cinta dan akan kembali menjadi dewa. Tiang Feng bersedia dan kini ia menunggu hari tersebut. Di tempat lain, Biksu Tong dan Gokong memulai perjalanannya, dan lagi-lagi mereka berdebat karena cara Gokong berjalan tidaklah sopan. Gokong terus menjawab, dia baru menurut ketika Biksu Tong mengancam akan membacakan mantra. Ketika memasuki sebuah desa, Gokong mencium hawa siluman dan menangkapnya. Namun Biksu Tong tidak percaya, dan warga yang melihatnya malah melempari Gokong dengan sayuran. Gokong pun mengamuk dan dengan cepat Biksu Tong membaca mantra. Akhirnya Gokong pun menurut. Setelah kejadian itu mereka singgah ke rumah kepala desa. Awalnya kepala desa beserta warga akan menghakimi Gokong. Namun setelah mengetahui bahwa Biksu Tong adalah adik Kaisar Tong Taichung, mereka pun menjamunya dengan baik. Kepala desa itu menceritakan perihal menantunya yang amat baik hati dan bijaksana. Dalam perbincangan itu keluarganya membanding-bandingkan menantunya dengan Gokong dan menyudutkan Gokong dengan kata siluman. Gokong yang kesal balik mengatakan bahwa menantunya lah yang siluman karena Gokong bisa mencium hawa siluman. Gokong juga membuktikan bahwa rumah yang mereka tempati ini adalah hasil sihir belaka. Seketika itu kepala desa akhirnya meminta tolong agar menangkap siluman tersebut dan menyelamatkan putrinya. Dengan senang hati Gokong mencari siluman itu. Gokong pun berhasil menemukan siluman itu dan ternyata dia adalah Tiang Feng.
Pertempuran pun tak seimbang. Gokong berhasil mengajar siluman itu hingga kembali ke wujud asalnya. Namun siluman tersebut kabur dan pulang menemui istrinya. Melihat suaminya berubah mengerikan, dia kaget. Akhirnya istrinya tersebut meninggal dunia. Melihat istrinya meninggal, siluman itu pun menyesal dan menyerahkan diri. Mengetahui bahwa putrinya meninggal, kepala desa pun marah dan hendak membunuh siluman itu. Tiba-tiba Dewi Kuan Im datang. Karena siluman itu menyesal, Dewi Kuan Im mengampuninya. Dan kalau siluman itu mau mengawal Biksu Tong mengambil kitab suci, maka ia akan terbebas dari hukuman siksaan cinta dan kembali menjadi dewa. Ia pun bersedia. Dan oleh Biksu Tong ia diberi nama Wunang, atau lebih kita kenal dengan kata Cupatkai. Kini Biksu Tong telah ditemani oleh 2 orang murid. Dalam perjalanannya mereka sampai di sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Di tengah-tengah beristirahat, Gokong bertanya kepada Patkai mengapa dia sampai menjadi siluman babi. Patkai bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang panglima dan sempat bertarung dengan siluman kera raksasa. Dengan memotong ekornya, dia berhasil mengalahkannya. Gokong pun menjadi teringat bahwa yang Patkai ceritakan itu adalah dirinya. Akhirnya mereka berdua pun bertengkar. Namun Biksu Tong melerai dan mengatakan bahwa semua itu sudah suratan takdir. Pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di tepi sungai yang bernama Sungai Pasir Hanyut. Penduduk sekitar bercerita tidak ada penduduk yang berani menyeberang sungai karena di dasar sungai ada seorang siluman. Patkai mengusulkan untuk pulang saja, sementara Gokong menawarkan untuk menggendong gurunya dan terbang melewati sungai. Biksu Tong tidak mau karena perjalanan ke barat harus selangkah demi selangkah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menaiki perahu. Hal aneh pun terjadi, dayung mereka patah, perahu pun tenggelam, dan Biksu Tong pun tenggelam ke dasar sungai ditangkap siluman sungai. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Nyali Patkai yang kecil dan Gokong tidak bisa berenang. Namun Gokong memiliki ide. Ia pergi ke istana naga meminjam mutiara pembelah air. Di sisi lain, Biksu Tong yang tertangkap siluman sungai mendengarkan cerita siluman sungai. Ternyata siluman sungai itu dulunya seorang dewa. Karena melakukan kesalahan, akhirnya dia dihukum turun ke bumi. Tak kuat menjalani hukuman, dia pun kabur menyelamatkan diri dan bersembunyi di dasar sungai. Dengan kecerdasan Biksu Tong, ia pun berhasil menyadarkan siluman sungai tersebut. Gokong telah kembali dan membawa mutiara pembelah sungai. Sungai berhasil dibelah, mereka pun bergegas menyelamatkan Biksu Tong. Singkat cerita, siluman sungai berhasil ditangkap dan dibawa ke daratan. Tak lama, Dewi Kuan Im muncul dan berkata kepada siluman itu, ia akan diampuni jika mau menjadi murid dan mengawal Biksu Tong mengambil kitab suci. Begitupun dengan teman silumannya, ia akan diampuni jika ia mau menjadi kuda putih dan ikut mengawal Biksu Tong. Mereka pun memulai petualangan ke barat dan kini semua murid Biksu Tong sudah lengkap.